Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Dan petang hari ini kita akan membahas sebuah topik tentang doa, yaitu syarat doa dikabulkan bagian pertama. Untuk mendasari pembahasan ini, kita baca beberapa ayat firman Tuhan terlebih dahulu yang kita ambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-16, bunyinya demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini satu ayat firman Tuhan yang merupakan syarat untuk doa seseorang itu dapat dikabulkan atau apa yang didoakan itu diberikan. Oleh karena itu kita akan nanti melihat juga ayat-ayat yang lain sebagai ayat-ayat referensi, baik dalam Injil Yohanes maupun kitab-kitab lain. Nah, oleh karena itu sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita terlebih dahulu menyaksikan pujian berikut ini. Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Virá, nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém? Sim, eu vou. Tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais. Eu vou, tu vais. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 tadi dikatakan bahwa bukan kita yang memilih Yesus untuk menjadi Tuhan ataupun juru selamat kita, atau bukan kita yang memilih Yesus untuk kita ikuti Dia, tetapi Yesus yang memilih kita. Mulai dari para rasul
hingga hari ini. Dan sampai selamanya, sampai Yesus datang kedua kali. Dan di sini Yesus katakan, dan Yesus menetapkan para murid untuk pergi dan menghasilkan buah. Jadi buah ini ada dua ya, yaitu di mana kehidupan moralitas mereka itu harus nampak dalam bentuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi juga buah yang lain adalah mereka memberitakan tentang Yesus Kristus sehingga orang juga percaya kepada pemberitaan mereka dan mereka mengikuti Yesus gitu. Dan di sini dikatakan ketika mereka menghasilkan buah dan buahnya itu tetap, artinya buah itu bertahan sampai Yesus datang kedua kali. Supaya apa? Apa yang mereka minta para rasul pada waktu itu yang menerima pesan langsung ini, meminta kepada Bapa, tetapi dengan syarat dalam nama Yesus. Baru diberikan kepada mereka. Ini syarat. Jadi mereka meminta kepada Bapa, tetapi dalam nama Yesus. Baru diberikan. Hal yang sama juga diungkapkan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-23 dikatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi di sini Yesus katakan meminta ya segala sesuatu, artinya apa saja yang kita minta kepada Bapa atau para murid minta kepada Bapa, maka akan diberikan kepada mereka, tetapi dalam nama Yesus. Tidak di luar nama Yesus. Atau tanpa nama Yesus tidak bisa. Jadi Yesus memberikan standar yang mutlak, yaitu segala sesuatu yang kita minta kepada Bapa itu syaratnya adalah dalam nama Dia. Dalam nama Yesus. Ya. Hal senada juga diungkapkan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14. Di mana dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Yesus katakan, apapun yang kita minta atau para rasul minta kepada Bapa dalam namanya, dalam nama Yesus Kristus, Yesus akan melakukannya itu bagi mereka. Jadi ini Yesus memberikan standar mutlak. Tidak boleh hanya meminta kepada Bapa tanpa meminta dalam namanya. Ya. Kembali lagi kepada Yohanes pasal 16 ayat 24, Yesus juga menegaskan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi Yesus katakan, kalau meminta harus dalam nama Dia. Ya. Meminta sesuatu pun dalam namaku. Jadi apapun yang kamu minta, ya kita harus minta dalam namanya, dalam nama Yesus. Pertanyaan besar bagi kita, mengapa Yesus itu memberikan persyaratan mutlak bahwa apapun, segala sesuatu yang kita minta kepada Bapa harus memintanya di dalam nama Dia. Mengapa Yesus menaruh syarat yang mutlak ini? Ya, mengapa harus dalam nama Yesus Kristus gitu? Kenapa tidak dalam nama Bapa? Kenapa tidak dalam Bapa saja, dalam Roh Kudus saja, gitu? Tapi harus dalam nama Yesus Kristus. Karena itu adalah nama Tuhan Allah itu sendiri. Ya, karena
Karena Yesus Kristus itu adalah nama Tuhan Allah sendiri. Bahkan di Yesus Kristus itu adalah nama Bapa. Nama Bapa. Maka kenapa minta kepada Bapa tapi harus dalam nama Yesus? Karena Yesus itu adalah nama Bapa. Dikatakan di sini di dalam Yohanes pasal 17 ayat 11 dan 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi di sini Yesus 2 kali mengungkapkan bahwa nama Bapa adalah yang diberikan kepada dia ketika dia menjadi manusia, menjadi sang putra itu, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Kalau ada yang menyangkal ini ya silahkan gitu. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa nama Bapa adalah Yesus Kristus. Nama yang diberikan kepada dia ketika ia berinkarnasi menjadi manusia yang kita sebut sebagai sang putra atau sang anak. Ya. Nah ini, jadi mengapa kita harus meminta dalam namanya? Karena itu nama Allah itu sendiri. Nah, saya memberikan sebuah analogi begini. Ketika saudara membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan saudara, misalnya mungkin mau bangun rumah atau apapun itulah ya. Kemudian saudara mau membuat proposal, atau proposal itu kan adalah permintaan, permohonan. Ya, misalnya kepada sebuah perusahaan atau sebuah instansi. Maka kata-kata yang ada di situ yang ditujukan kepada perusahaan itu disertakan pemilik atau pimpinan dari perusahaan itu. Ya. Atau pimpinan daripada instansi itu. Tanpa mencantumkan nama daripada pemimpin atau pemilik daripada perusahaan atau instansi itu, maka permohonan saudara itu tidak akan digubris, tidak akan dikabulkan, tidak akan dijawab. Itu loh. Demikian juga Yesus katakan kalaupun kita minta kepada Bapa, Bapa itu punya nama, bukan tidak punya nama. Yaitu apa? Yesus Kristus. Jadi tanpa di dalam nama Yesus Kristus, tanpa mencantumkan nama itu, permohonan kamu itu tidak didengar. Ada yang mengatakan bahwa saya ngawur atau kacau dengan mengatakan begini, tapi itu adalah fakta. Yesus mutlak mengatakan harus dalam namanya. Artinya tanpa mencantumkan namanya, ya permintaan kamu hanya angin lalu saja. Walaupun kamu berdoa dalam nama Bapa, tapi Bapa itu kan ada 2 macam Bapa. Bapa yang mana? Iblis pun mengatakan dia dari sorga. Pernah enggak saudara membaca ayat yang mengatakan ratu sorga? Pernah enggak? Nah, nanti kita bahas itu dalam bagian yang lain. Tapi di sini Yesus memutlakkan. Kenapa harus dalam nama Yesus? Karena nama Yesus adalah nama Tuhan Allah yang kita sembah. Di dalam perjanjian lama itu, nama itu belum terlalu vulgar disebutkan. Itulah sebabnya di dalam Keluaran pasalnya yang ke-6 ayat 2 dikatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Ya. Namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, ketika Yesus Kristus ada di dalam dunia, baru dia menyatakan dirinya.
Nah, ini yang banyak orang Kristen tidak tahu. Maka mereka ketika berdoa tanpa meminta di dalam nama Yesus, maka kenapa doa-doa mereka tidak pernah dijawab? Lalu mereka kecewa. Mereka menyalahkan, saya sudah berdoa bertahun-tahun tapi doa saya tidak terjawab. Ya karena kamu tidak berdoa dengan jelas, meminta kepada siapa? Gitu. Kamu bisa minta kepada Bapa di sorga, tapi ingat kamu tahu enggak arti sorga? Ya. Kamu tahu enggak arti sorga? Kita tahu enggak, banyak orang Kristen tidak tahu sorga itu apa gitu. Nah, nanti kalau ada waktu kita bahas tentang sorga. Mungkin video saya pernah saya bahas tentang sorga itu. Bahwa tidak ada di dalam Alkitab kata sorga itu enggak ada. Ya. Nah, itu saudara silahkan cari video saya tentang pembahasan tentang sorga gitu ya. Nah, itulah saudara. Maka kenapa para murid diperintahkan untuk membaptis dalam satu nama? Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan kalimat dari Yesus ini baik-baik. Yesus katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi pergi, ya para murid pergi, menjadikan semua bangsa itu menjadi disciple-disciple-nya Tuhan. Menjadi orang-orang yang taat terhadap Yesus Kristus dan firman-Nya secara konsisten, secara kontinu seumur hidup mereka. Kemudian setelah mereka menjadi disciple-nya Tuhan, menjadi matetesnya Tuhan, menjadi orang yang taat secara disiplin terhadap Tuhan Yesus, maka mereka dibaptis. Dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa Yesus tidak katakan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, di dalam nama Allah Roh Kudus, tapi di dalam nama Bapa dan Putra atau dan Anak dan Roh Kudus? Artinya tiga pribadi ini punya satu nama. Ya. Nah, nama apa itu? Ya. Namanya Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Adalah Yesus Kristus. Jadi satu nama, sebagaimana dalam Yohanes pasal 17 ayat 11 dan 12, namamu nama Bapa yang diberikan kepada Sang Putra yang ada di dalam dunia sebagai manusia itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini diulang lagi dalam pesan terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga. Ya. Nah, pertanyaannya siapa nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu? Ya Yesus Kristus, saya bilang tadi. Itulah sebabnya para rasul, ya, seperti Petrus mengungkapkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mengapa Petrus tidak katakan dalam nama Bapa, Putra dan Anak dan Roh Kudus lagi, tetapi langsung kepada nama itu, yaitu Yesus Kristus? Jadi mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Artinya ketika Petrus dan rekan-rekan menerima pesan terakhir dari Yesus itu, bahwa pergi baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Petrus sudah mengerti apa yang diungkapkan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 11 dan 12. Maka dia katakan, bertobat dan serahkan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Karena itu adalah nama Tuhan Allah. Ini kejadiannya Yesus sudah naik ke surga loh. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ya. Jadi lagi-lagi di sini
Petrus membaptis orang-orang yang baru bertobat ini dalam nama Yesus Kristus. Dia tidak lagi katakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi dalam nama Yesus Kristus langsung. Karena ketika dia katakan di dalam nama Yesus Kristus, itu sama ketika dia katakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya kenapa ada juga gereja-gereja yang kalau membaptis, mereka katakan, aku membaptis engkau atau menikahkan engkau misalnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Mereka tidak lagi mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus, enggak. Tetapi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu merujuk kepada nama Yesus Kristus. Jadi kita melihat di sini bahwa syarat mutlak, syarat utama, syarat yang diberikan oleh Yesus supaya doa-doa kita itu dijawab, permintaan kita kepada Bapa itu dijawab, maka kita harus landaskan itu, dasarkan itu di dalam nama Yesus Kristus. Karena nama Yesus Kristus adalah nama Tuhan Allah kita itu sendiri. Tambahan sedikit, kalau kita berdoa, mungkin sudah dalam nama Yesus, tetapi doa itu juga tidak dijawab karena memang salah berdoa. Walaupun dalam nama Yesus tapi salah. Mengapa? Karena tujuannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi meminta dalam nama Yesus, tetapi ada tujuan di balik itu, yaitu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Maka walaupun itu di dalam nama Yesus sesuai dengan syarat mutlak, namun tidak dijawab. Hal itu diungkapkan oleh Yakobus dalam suratnya, yaitu Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Nah, jadi saudaraku, Yesus memberikan syarat mutlak, maka engkau sebagai orang Kristen, kita sebagai orang Kristen, ketika kita berdoa apapun yang kita minta itu, alangkah indahnya kita melatih mulut kita, lidah kita untuk tetap menyematkan nama Yesus, karena itu syarat mutlak yang diberikan oleh Yesus. Yesus mengajarkan doa dan doa sesuai dengan konteksnya, tetapi di dalam ajaran bagaimana berdoa yang benar, tetapi itu doa yang benar itu harus dilandaskan di dalam namanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Baru itu doa-doa itu akan dijawab. Kalau itu bukan tujuannya untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk kepentingan orang-orang lain juga, gitu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita dalam episode ini. Nanti kalau dalam episode-episode yang lain kita akan bahas tentang doa, tetapi mungkin dalam perspektif yang lain, gitu ya. Bagi saudara yang sudah mendengarkan pemaparan ini dan bila saudara sudah mendapat berkat dari dalamnya, jangan lupa untuk berikan like, kemudian subscribe, dan juga komen di dalam kolom komentar, karena saya akan setia untuk menjawab saudara apapun bentuk komentar saudara, mau itu yang positif maupun negatif. Saya akan setia untuk menjawab bagi saudara. Dan saudara share kepada siapa saja yang saudara kenal, baik itu keluarga saudara, teman saudara, siapapun dia, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, agar mereka juga diberkati dengan penjelasan ini. Dengan demikian juga saudara sudah memberitakan Injil, gitu ya, memberitakan kebenaran. Kemudian bunyikan
lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara senantiasa. Shalom Aleichem, haleluya, amin.